Di awal film kita diperlihatkan seorang dokter ilmuwan yang bernama Heather. Terlihat Heather mempunyai pemikiran untuk menyatukan beberapa makhluk hidup yang satu jenis menjadi kesatuan baru, layaknya hewan yang berada di dalam foto tersebut untuk menyatukan mulut dengan pantat. Namun tak lama itu ada salah satu mobil yang sedang berhenti sejenak, sehingga Heather pun mempunyai ide supaya dirinya dapat menghampiri orang tersebut untuk dijadikan korban layaknya menjadi hewan peliharaan dirinya, sehingga dirinya pun berusaha untuk mengeluarkan tembakannya. Selanjutnya scene pun berpindah, kita pun diperlihatkan wanita yang bernama Jenny dan teman baiknya sebut aja Lindsay. Terlihat Jenny pun mengatakan bahwasanya dirinya akan mendatangi sebuah klub malam, walaupun tempat tersebut agak jauh dari tempat hotel yang mereka didiami. Tak lama itu Lindsay pun mendapatkan telepon dari kekasihnya bahwasanya dirinya sangat merindukannya, sehingga dirinya pun berjanji akan memberikan hadiah darinya. Sedikit informasi bahwasanya mereka berdua merupakan salah satu turis. Lalu Lindsay dan Jenny pun melanjutkan perjalanannya untuk mendatangi salah satu klub malam. Namun saat di tengah perjalanan mereka pun merasa tersesatkan seolah tidak mengetahui arah jalan tersebut. Namun naas ban mobil mereka pun mengalami kebocoran seolah telah menginjak paku, dan hal tersebut membuat mereka pun berusaha untuk memeriksa ban mobilnya. Lalu Lindsay pun memutuskan bahwasanya dirinya akan menelpon layanan perental mobil, sehingga Jenny pun memberitahukan nomornya yang berada di dalam buku tersebut. Namun sayangnya tidak ada sinyal, sehingga mereka pun merasa cemas karena mereka berdua harus berdiam di dalam mobilnya untuk mencari seseorang yang akan melintasinya supaya dirinya dapat meminta pertolongan. Tak lama kemudian salah satu mobil pun melintasi mereka, sehingga Jenny pun menyuruh Lindsay supaya dapat membukakan kaca mobilnya. Karena hal tersebut supaya dirinya dapat meminta pertolongan kepada seseorang pria tersebut, karena ban mobil dirinya telah mengalami kebocoran. Namun sayangnya pria tersebut pun berkata jorok kepada mereka berdua seolah akan melecehkannya. Walaupun Lisa tidak mengerti ucapan dari pria tersebut karena pria tersebut menggunakan bahasa Jerman. Lalu Lisa pun menyuruh Jenny untuk mencari kamus bahasa yang telah dikatakan oleh pria tersebut, dan hal tersebut mereka pun mengetahuinya bahwasanya pria tersebut seolah akan memperkaosnya, sehingga Lisa pun berusaha untuk menutup jendelanya kembali karena mereka merasa ketakutan, dan berkata supaya Jenny tidak dapat melihat ke arah pandangan pria tersebut karena hal tersebut supaya pria tersebut dapat bergegas pergi. Setelah pria tersebut pergi, Lisa pun berkata supaya mereka berdua dapat segera pergi untuk menemui tempat ataupun seseorang yang akan menolong dirinya. Walaupun Jenny mengatakan jika dirinya tidak dapat menemukan tempat penduduk maka dirinya harus kembali ke dalam mobilnya. Tanpa lama-lama kedua turis pun berusaha untuk menyelusuri hutan untuk mencari tempat yang aman. Walaupun Jenny dan Lisa saling berdebat karena mengira dirinya akan lebih tersesatkan. Namun tak lama itu Lisa pun melihat salah satu cahaya layaknya seperti ada perumahan, sehingga Lisa pun mengajak Jenny untuk menghampiri rumah tersebut walaupun mereka diguyur hujan di malam hari. Setelah sampai mereka pun berusaha untuk memanggil seseorang yang sedang berdiam di rumah tersebut. Namun ternyata penghuni rumah tersebut adalah Heather yang merupakan psikopat dokter, sehingga Heather pun membukakan pintu rumahnya. Lalu mereka berdua pun mengatakan bahwa ban mobilnya mengalami kebocoran dan meminta izin supaya dirinya dapat memasuki rumah psikopat tersebut, dan menyuruh supaya Heather dapat menelpon bengkel supaya dapat memperbaiki mobil dirinya. Lalu dengan senang hati Heather pun mempersilahkan mereka berdua untuk masuk karena mereka tidak mengetahui bahwa dirinya akan menjadi korban untuk dijadikan bahan eksperimen. Sedikit informasi bahwasanya Lindsay dan Jenny tidak mengetahui bahwasanya pria tersebut merupakan psikopat. Lalu saat di dalam rumah mereka pun memberitahukan Heather bahwa mereka telah melakukan jalan-jalan mengelilingi Eropa dan mereka pun berasal dari New York. Lalu Lisa pun meminta bantuan kepada Heather supaya dapat menelpon layanan darurat, sehingga Heather pun mengatakan dirinya akan segera menelponnya sambil membuatkan minuman untuk mereka berdua. Kemudian di saat Heather akan menjanjikan minuman untuk mereka berdua, terlihat Heather pun seolah dirinya berpura-pura telepon supaya suara dirinya dapat didengar oleh Lindsay dan Jenny. Namun ternyata Heather pun memasukkan salah satu pil obat ke dalam gelas tersebut. Karena hal tersebut supaya mereka berdua dapat menjadi korban.
walaupun mereka berdua tidak mengetahui hal yang telah dilakukan oleh psikopat tersebut. Dan psikopat tersebut pun berkata bahwa pelayan bengkelnya pasti akan segera datang. Lalu karena haus, mereka berdua pun meminum air yang telah diberikan oleh psikopatnya. Lalu Jenny pun bertanya kepada Heather apakah dirinya tinggal bersama istrinya. Heather pun menjawab bahwasanya dirinya tidak pernah mempunyai istri soalnya dirinya tidak suka dengan keramaian manusia. Namun tiba-tiba gelas Lindsay pun terjatuhkan sehingga Heather pun merasa kesal dan dirinya pun berusaha untuk mengambil handuk untuk membersihkan tumpahan tersebut. Setelah di lantai bawah, terlihat Heather pun berusaha untuk mengambil sebuah cairan yang telah dimasukkan ke dalam suntikannya seolah untuk menyuntik para korbannya. Setelah itu Heather pun berusaha untuk memberikan handuk tersebut kepada Lindsay walaupun terlihat kondisi Jenny seolah telah terpengaruhi oleh obat tersebut sehingga dirinya pun merasa ingin pingsan dan hal tersebut meminta supaya Heather dapat menelpon taksinya untuk menjemput dirinya. Namun sayangnya Heather pun tidak mempunyai nomor taksi tersebut. Sedikit informasi bahwasanya psikopat Heather tidak ingin kedua korbannya pergi dari rumahnya. Lalu psikopat pun memberitahukan bahwasanya Jenny telah terpengaruhi oleh pil tidur buatan dirinya yang menyebabkan rasa ngantuk, sehingga Lisa yang mengetahuinya pun dirinya pun merasa ketakutan. Namun tak hanya itu, Lisa pun baru merasakan bahwasanya dirinya juga meminum pil tersebut sehingga dirinya pun merasa muntah. Namun tiba-tiba Heather pun tidak segan-segan akan menyuntikkan cairannya supaya Lisa dapat tertidur karena dirinya akan melakukan aksi sadisnya. Sedikit informasi bahwasanya dokter psikopat ini mempunyai rumah, namun dirinya pun tinggal seorang diri dari rumahnya yang jauh dari kawasan penduduk. Singkat cerita, Lisa pun telah sadarkan diri, namun dirinya pun dalam keadaan tubuhnya yang telah terikat. Sebaliknya Jenny pun telah terikat, sehingga di saat mereka telah terbangun, mereka pun merasa ketakutan karena dokter psikopat tersebut telah mengikat semua para korbannya. Lalu Heather pun menghampiri salah satu pria yang telah diculik oleh dirinya di scene sebelumnya karena dirinya mengatakan bahwa pria tersebut tidak cocok untuk dijadikan bahan eksperimen, sehingga dirinya pun berniat untuk membunuhnya dengan cara memasukkan cairan suntikan yang berupa kematian, sehingga dalam beberapa detik pria tersebut pun mengalami kejang-kejang dan hal tersebut membuat pria tersebut pun dapat tewas. Setelah itu Heather pun berusaha untuk menguburkan korbannya di dekat halaman rumahnya. Selanjutnya di saat Heather telah berpergian, dirinya pun dapat kembali mendapatkan seorang korban sehingga dirinya pun berusaha untuk mengeluarkan korbannya yang telah terpingsankan. Lalu Heather pun berusaha untuk membangunkan ketiga turis tersebut yang telah disekap oleh dirinya. Oke, kita sebut aja pria Jepang ini yang bernama Katsuro. Sedikit informasi bahwasanya mereka bertiga merupakan turis. Tanpa lama-lama Heather pun memakai seragam dokternya karena dirinya akan melakukan bedah operasi terhadap ketiga korbannya, karena dirinya akan menciptakan dari ketiga korban menjadi satu layaknya seperti hewan yang telah menempel. Dan Heather pun menjelaskan operasi yang akan dilakukan oleh dirinya. Dan yang pertama akan memotong jaringan tempurung lutut supaya lutut dari para korbannya tidak bisa digerakkan kembali ataupun tidak dapat berdiri. Dan yang kedua, dirinya akan memotong gigi para korbannya seperti gigi taring dari rahang atas hingga bawah. Dan yang ketiga, memotong bibir selingkaran layaknya selingkar dengan anes, karena dirinya akan menghubungkan mulut korbannya dengan anes, karena ketiga korban akan dihubungkan karena si A atau yang pertama akan mengkonsumsi makanan dan kotorannya akan melewati yang berada di tengah, sehingga kotoran yang terakhir akan dikeluarkan di bagian orang yang paling belakang, dan hal tersebut membuat mereka akan menjadi manusia kelabang. Setelah itu Heather pun berusaha untuk memberikan cairan suntikan supaya Katsuro dapat pingsan karena Katsuro akan menjadi orang yang paling depan. Tak hanya itu, Heather pun memberikan juga suntikan cairan kepada Jenny supaya para korbannya dapat pingsan karena dirinya akan melakukan operasi yang begitu sadis. Lalu Lisa yang melihatnya pun dirinya pun berusaha untuk melepaskan ikatannya dari tangannya supaya dirinya dapat melarikan diri, walaupun lengan dirinya harus terluka oleh suntikan impusan psikopatnya. Kemudian Lisa pun berusaha untuk memasuki salah satu ruangan supaya dirinya dapat bersembunyi, dan dirinya pun berusaha untuk mengunci ruangan tersebut. Walaupun psikopat dokter tersebut dapat mengetahui keadaan Lindsay, sehingga Lindsay pun merasa takut karena psikopatnya begitu gila. Walaupun Heather terus mengancam Lindsay jika dirinya tidak membukakan pintunya. Setelah itu Lindsay pun berusaha untuk berdiri walaupun tangan dirinya dipenuhi oleh darah.
Namun tiba-tiba di saat dirinya akan membukakan hordeng jendelanya, psikopat tersebut pun telah berada di hadapan jendelanya, sehingga Lindsay pun merasa takut dan berusaha untuk lari karena psikopatnya akan memecahkan kaca jendela tersebut. Setelah pintunya terbuka, Lindsay pun berusaha untuk lari, namun sayangnya dirinya pun masuk ke dalam salah satu kolam, sehingga Lindsay pun memohon kepada Heather supaya dapat melepaskan dirinya bersama temannya. Namun sayangnya Heather pun tidak mempedulikannya karena dirinya akan menembak Lindsay yang merupakan peluru yang menyebabkan efek pingsan, sehingga Lindsay pun berusaha untuk menggelamkan kepalanya ke dalam air. Namun sayangnya Lindsay pun tidak dapat menahan napas, sehingga dirinya pun pasrah dan menyuruh supaya psikopatnya dapat membunuh dirinya. Sedikit informasi bahwa Heather menganggap korbannya layaknya seperti hewan, dan dirinya pun memberitahukan Lindsay bahwasanya dirinya akan ditempatkan di posisi paling tengah. Lalu Heather pun menyalakan filter penutup kolamnya karena hal tersebut supaya Lindsay dapat keluar dari kolamnya. Namun karena ketakutan, Lindsay pun berusaha untuk menggelamkan dirinya supaya dirinya dapat bertahan di dalam air tersebut walaupun air kolamnya telah tertutup. Namun tiba-tiba lampu dari rumah psikopat pun mati, sehingga dirinya pun bergegas untuk pergi untuk menyalakan lampunya. Setelah psikopat pergi, Lindsay pun berusaha untuk keluar dari kolamnya tersebut untuk menghampiri ruangan penyekapan tersebut karena Lindsay berniat untuk menyelamatkan temannya ataupun Jenny yang telah terbiuskan oleh psikopat tersebut. Karena hal tersebut, kesempatan di saat semua lampu mati, disitulah kesempatan mereka untuk segera melarikan diri walaupun Lindsay harus menarik badan Jenny yang telah terpingsankan. Lalu Lindsay pun berusaha untuk keluar melewati jalur jendelanya yang telah terpecahkan oleh dirinya. Namun sayangnya di saat Lindsay pun telah berada di halaman depan rumah Heather, Lindsay pun mendapatkan tembakan dari psikopatnya, sehingga tersebut membuat dirinya pun pingsan. Sehingga cerita, psikopat dokter pun terlihat akan melakukan operasi terhadap ketiga korbannya untuk menciptakan manusia seperti kelabang, sehingga dirinya pun berusaha untuk mencabut gigi dari Lindsay, dan dirinya pun tidak segan-segan memotong salah satu daging yang berupa anes supaya mulut dari korbannya dapat menyatu dengan anes, sehingga mereka pun akan menjadi satu bagian seperti kelabang. Selanjutnya Heather pun menyuruh seseorang untuk memperbaiki kaca yang telah terpecahkan oleh Lindsay. Setelah itu Heather pun berusaha untuk memeriksa keadaan korbannya yang telah menjadi satu, dan dirinya pun berusaha untuk membangunkan Katsuro karena posisi Katsuro paling depan, dan Heather pun menyuruh supaya mereka dapat bangun, sehingga psikopat tersebut pun merasa senang karena dirinya berhasil mengoperasi tubuh mereka menjadi satu, karena terlihat mulut dari Lindsay dan Jenny pun menyatu dengan anes yang berada di depan muka dirinya. Lalu Heather pun berusaha untuk mengasih mereka cermin supaya mereka dapat melihat keadaan dirinya, sehingga mereka pun berteriak histeris karena psikopat dokter tersebut begitu kejam. Selanjutnya malam hari pun tiba, terlihat mereka pun telah disimpan ke salah satu ruangan layaknya mereka diperlakukan seperti hewan, sehingga Katsuro pun merasa kesal karena keadaan mereka telah menyatu dengan anes, sehingga Lindsay pun berusaha untuk memegang tangan dari Jenny walaupun bibir dari mereka telah menempel dengan pembuangan kotoran. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, terlihat Heather pun akan melakukan mereka layaknya seperti anjing, sehingga dirinya pun memberikan salah satu koran kepada Katsuro yang merupakan orang paling depan karena Heather menyuruh supaya Katsuro dapat berjalan dan memberikan koran kepada dirinya. Sedikit informasi bahwasanya Lindsay mendapatkan posisi paling tengah dan Jenny pun mendapatkan posisi paling belakang. Namun sayangnya Katsuro pun tidak menuruti perkataan dari psikopatnya, sehingga dirinya pun menumpangi Katsuro supaya dapat berjalan untuk memasuki rumah dirinya. Selanjutnya di saat malam hari, Heather pun berusaha untuk memberikan makanan terhadap orang paling depan ataupun Katsuro, karena orang yang berada di belakangnya hanya memakan kotoran dari Katsuro ataupun orang yang paling depan. Namun karena kesal, Katsuro pun tidak segan-segan menggigit kaki psikopatnya hingga berdarah, dan hal tersebut membuat psikopat tersebut pun merasa kesal dan tidak segan-segan menendang muka dari Katsuro, dan dirinya pun mengancam bahwa dirinya akan mengeluarkan semua gigi Katsuro jika mereka tidak menuruti perkataan yang telah dikatakan oleh dirinya.
Selanjutnya Heather pun menyuruh Katsuro untuk menggigit kaki dirinya karena dirinya telah memakai sepatu. Namun tiba-tiba Katsuro pun merasa dirinya tidak dapat menahan beraknya, sehingga Katsuro pun terpaksa mengeluarkan beraknya walaupun di belakangnya terdapat Licey, sehingga Licey pun terpaksa memakannya karena mulut darinya telah menempel ke anis milik Katsuro. Dan hal tersebut membuat Heather pun merasa senang karena Katsuro dapat memberikan kotoran terhadap orang yang paling belakang. Setelah itu Heather pun memberitahukan Katsuro bahwasanya dirinya akan memotong pita suaranya jika mereka tidak dapat berdiam. Selanjutnya di saat Heather sedang berenang, Katsuro dan temannya pun berusaha untuk berjalan untuk melarikan diri. Namun lagi-lagi hal tersebut gagal, sehingga Heather pun menyuruh supaya mereka dapat kembali memasuki kandangnya. Namun tak hanya itu, Heather pun berusaha untuk mengambil tongkatnya supaya dirinya dapat memukul para korbannya, supaya para korbannya dapat menuruti dirinya. Selanjutnya Heather pun berusaha untuk mengecek kesehatan dari manusia kelabang tersebut. Namun ternyata Licey pun mempunyai penyakit sembelit, sehingga dirinya pun berniat untuk memberikan obat racikannya. Lalu Heather pun berusaha untuk mengambil kotoran yang telah masuk ke dalam mulut Jenny supaya dirinya dapat mengetahui penyakitnya. Namun ternyata Heather pun mengatakan bahwa kondisi Jenny yang paling belakang merasa tubuhnya dalam keadaan sakit ataupun akan segera meninggal, dan membuat Heather berpikir untuk menggantikan Jenny oleh orang lain. Namun tiba-tiba salah satu telepon berdering, sehingga Heather pun berusaha untuk mengangkatnya. Namun Heather pun merasa kesal karena mulut Katsuro tidak dapat diam. Namun ternyata Heather pun mendapatkan jawaban bahwa seseorang tersebut ingin berbicara dengan dirinya, sehingga dirinya pun berusaha untuk membukakan pintunya. Walaupun itu merupakan anggota kepolisian, dan polisi tersebut pun meminta izin supaya dirinya dapat masuk ke dalam rumah Heather, sehingga dengan terpaksa Heather pun membolehkan mereka berdua untuk masuk. Walaupun polisi tersebut tidak mengetahui bahwa itu merupakan psikopat. Setelah berada di dalam rumah, polisi tersebut pun mengatakan kepada Heather bahwasanya ada seseorang yang telah hilang, dan kendaraan korban yang hilang berada tepat di lingkungan rumah Heather, sehingga dirinya pun menyuruh supaya Heather dapat memberitahukan orang yang hilang tersebut. Namun sayangnya Heather pun tidak mengakuinya karena seolah polisi tersebut salah rumah, karena dirinya menganggap sangat sibuk dengan ilmu penelitiannya. Lalu Heather pun berusaha untuk menawarkan minuman kepada polisi tersebut walaupun dirinya tidak mempunyai kopi, sehingga dirinya pun berusaha untuk mengambil air putih yang berada di keran, dan lagi-lagi Heather pun berusaha untuk menuangkan pil yang membuat efek menjadi pingsan supaya pil tersebut dapat menyatu dengan air putih yang akan diberikan kepada polisinya. Sedikit informasi bahwasanya polisi tersebut tidak mengetahui bahwa korban tersebut sedang berada di ruangan bawah. Lalu pria tersebut pun berkata bahwasanya Heather menjadi salah satu orang yang begitu mencurigakan atas kehilangan korban tersebut, karena salah satu orang yang menjadi saksi telah mendengarkan teriakan seorang wanita yang berada di dalam rumah Heather. Namun sayangnya Heather pun tidak mengakuinya, malah sebaliknya merasa dirinya marah karena polisi tersebut seolah telah menuduhnya, sehingga Heather pun memaksa polisinya supaya dapat meminum air pemberian darinya, dan setelah itu mereka pun dapat pergi supaya mereka dapat meninggalkan rumahnya. Kemudian polisi tersebut pun merasa kesal dengan tingkah Heather, sehingga dirinya pun menjatuhkan gelas tersebut, sehingga Heather pun mengancam bahwasanya polisi tersebut akan dipecat dari pekerjaannya. Namun dengan bodohnya Heather pun malah meminta maaf kepada polisinya karena telah merasa marah-marah seolah dirinya merasa lelah, dan dirinya pun berusaha untuk bergegas untuk mengambil salah satu handuk untuk membersihkan tumpahan tersebut. Namun ternyata dirinya pun sambil membawakan suntikan cairan supaya kedua polisi tersebut dapat pingsan jika dirinya dapat berhasil menyuntikannya, karena dirinya berniat untuk menggantikan Jenny, karena Jenny akan segera meninggalkan mereka, termasuk Licey yang akan merasa sedih karena harus kehilangan teman terbaiknya. Walaupun Heather berencana untuk mengoperasi menjadi 4 pasang yang saling menyatu. Lalu Katsuro pun mempunyai ide supaya dapat melarikan diri, sehingga dirinya pun menyuruh temannya supaya dapat berjalan bersama untuk melarikan diri. Lalu polisi tersebut pun merasa penasaran dengan ruangan di bawah rumah tersebut, sehingga polisi tersebut meminta izin supaya dapat melihatnya. Namun sayangnya psikopat tersebut pun melarangnya, seolah dirinya berusaha untuk mencari alasan supaya anggota polisi tersebut
tersebut tidak dapat mengetahui kejahatan dirinya. Namun tidak disengaja suntikan cairan milik Heather pun terjatuhkan, sehingga polisi tersebut pun berusaha untuk mengambilnya dan menanyakan kepada Heather. Namun takut diketahui, Heather pun menjawab bahwasanya itu merupakan obat untuk diabetes, seolah dirinya mempunyai penyakit tersebut. Lalu polisi tersebut pun berkata bahwasanya dirinya akan kembali mendatangi rumah Heather dalam waktu 20 menit yang akan datang, karena dirinya sangat mencurigai perbuatan dari Heather. Setelah polisi pergi, psikopat tersebut pun berusaha untuk kembali ke ruangan bawah tanah untuk menghampiri manusia kelabang. Namun ternyata para korban tersebut tidak ada, sehingga dirinya pun berusaha untuk mencarinya. Namun ternyata psikopat tersebut pun telah terjebak, sehingga Katsuro pun tidak segan-segan menusuk kaki psikopat tersebut, dan dirinya pun tidak segan-segan menggigit lehernya karena hal tersebut supaya mereka bertiga dapat bergegas untuk segera melarikan diri. Namun ternyata mereka pun harus menaiki tangganya supaya dapat ke atas untuk keluar dari ruangan bawah tanah tersebut. Walaupun mereka agak susah untuk menaikinya karena mereka bertiga harus berjalan dengan kompak. Namun di sisi lain terlihat psikopat tersebut pun telah kembali hidup, sehingga psikopatnya berusaha untuk mengejar mereka bertiga walaupun dirinya harus berjalan dengan cara mengesot. Lalu Lindsay pun berusaha untuk menunjukkan jalan keluarnya supaya mereka dapat pergi. Namun sayangnya jendela yang telah terpecahkan pun telah terpasangkan kembali, sehingga Katsuro pun berusaha untuk mengambil salah satu gagang lampu untuk memecahkan kacanya kembali. Walaupun psikopat dokter tersebut akan segera menghampiri mereka kembali, dan ternyata hal yang tidak diinginkan pun terjadi, bahwasanya psikopatnya berniat untuk menusuk mata Katsuro menggunakan senjata tersebut. Namun sayangnya Katsuro pun malah ketawa seolah menganggap Heather itu merupakan Tuhan, tidak seperti dirinya hanyalah seperti serangga yang begitu lemah. Dan Katsuro pun mengatakan bahwa di masa lalu dirinya pernah mengusir orang tuanya sendiri dan meninggalkan anak dirinya tanpa orang tua, sehingga menganggap hidup dirinya seperti serangga yang begitu amat rendah, sehingga dirinya merasa sadar diri bahwasanya keadaan dirinya sekarang menjadi hukuman menjadi manusia kelabang. Dan Katsuro pun berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri dengan cara bunuh diri, sehingga Katsuro orang yang paling depan pun meninggal, sehingga Lindsay pun tidak dapat bergerak. Selanjutnya terlihat kedua polisi pun telah datang kembali untuk memeriksa rumah Heather, sehingga Heather pun berusaha untuk berjalan supaya dirinya dapat bersembunyi, sambil dirinya memegang salah satu senjata yang berupa pisau kecil, dan dirinya pun berusaha untuk berdiam di dekat kolam berenang. Kembali lagi ke polisi, terlihat mereka berusaha untuk memeriksa keadaan rumah tersebut walaupun mereka harus berhati-hati. Namun saat berada di salah satu ruangan, polisi tersebut pun merasa muntah karena seolah ruangan tersebut begitu bau. Di sisi lain, psikopat tersebut pun berusaha untuk bersembunyi di pojok kolam supaya dirinya dapat melepaskan senjatanya jika polisi tersebut dapat menemuinya. Beberapa menit kemudian, salah satu polisi pun mendengarkan suara tembakan, sehingga dirinya pun berniat untuk menghampiri temannya. Namun tak disengaja dirinya pun dapat menemukan korbannya, sehingga dirinya pun merasa kaget. Walaupun terlihat Lindsay pun berusaha untuk meminta tolong, namun sayangnya pria tersebut pun mendengarkan rintihan temannya sendiri, sehingga dirinya pun berusaha untuk menghampiri suara tersebut, dan ternyata teman dirinya pun telah tewas terapung di atas air, sehingga polisi tersebut pun mendapatkan tembakan dari psikopatnya. Namun saat sekarat, polisi tersebut pun mengeluarkan tembakan tersebut, sehingga peluru tersebut pun mengenai kepala dari psikopatnya. Kembali lagi ke Lindsay, terlihat dirinya pun berusaha untuk menggenggam tangan Jenny yang sebagai teman terbaiknya. Namun sayangnya Jenny yang sebagai temannya pun tidak kuat untuk menahan rasa sakitnya, dan hal tersebut membuat Jenny pun meninggal, sehingga Lindsay pun merasa sedih karena dirinya harus kehilangan teman terbaiknya. Dan hal tersebut membuat Lindsay pun hanya seorang diri yang masih hidup, walaupun dirinya tidak dapat melarikan diri karena dirinya tidak dapat bergerak. Oke, dan film ini pun selesai.